Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama untuk datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus akan Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan aliran air yang menyegarkan jiwa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih buat perlindungan, penjagaan, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat hari baru, berkat, kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Untuk kami boleh nikmati lagi bersama di dalam penyertaan-Mu yang ajaib dan sempurna bagi kami. Engkau Bapa kami, Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang berarti bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan. Sungguh baik bagi kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Saya katakan seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada ragu serah hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Sungaimu, jiwaku rindu engkau. Allah kasih hatiku rindu menyembahmu. Engkau kebaikan selesaiku kembali ragu serang aku merasa hatiku rindu menyembahmu. Yesus, kau berhati baikku. Oh Yesus, kau segalanya. Engkau kekuatan bagi kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu ragu hatiku rindu menyembahmu. Yesus, berhati bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya. Oh Yesus, 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 kau berhati bagiku. Oh Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagi kami. Segalanya bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyembah.
Kami menyembah meninggikan namamu Yesus Tuhan. Pujilah namamu pujilah namamu Engkau yang kami rindukan dalam hidup ini. Engkau yang kami nanti-nantikan di setiap langkah hidup kami. Sebab Engkau yang sangat berarti bagi kami. Engkau segalanya. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami. Pertolongan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab itu kami merindukan-Mu. Seperti rusa rindu akan aliran sungai. Demikianlah jiwa kami senantiasa merindukan Engkau, Tuhan. Sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Hanya Engkau yang menyegarkan hidup kami. Dengan kasih setiamu, dengan kemurahan-Mu, dengan kebajikan-Mu. Bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Pujilah namamu. Terpujilah namamu. Hanya Engkau, hanya Engkau.
Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang berarti bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang patut dipercaya. Sebab Engkau terbukti setia. Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau. Dahsyat Engkau. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tiada yang sukar bagimu. Kami menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu.
Sebab pemeliharaanmu ajaib bagi kami. Penyertaanmu sempurna dalam hidup kami. Engkau jawaban di dalam setiap doa kami. Engkau pertolongan di setiap pergumulan kami. Engkau kekuatan di dalam kelemahan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab namamu ajaib. Namamu berkuasa di bumi di surga. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau segalanya. Haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagum ini caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Akan kuasa tak terduga caramu. Kau yang Tuhan, kau kan segala hidupku. Terima kasih berduka jalan
Kau yang percaya kisah aku hidupku. Kami kagum akan Engkau Tuhan, ku kagumi caramu mencintai, ada di cerita proses hidupku. Di terhadapku kau hadir, kau mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak termakan kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan, diserahkan langit hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang aku percaya di segala hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku andalkan, segala hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya dengan iman, mari katakan sekali. Bahkan kuasa juga cara. Kau yang ku andalkan, di setiap langkah hidupku. Tak terlupakan kasihmu, tak terduga jalan. Kau yang ku percaya di segala musik hidupku. Kau yang ku percaya di segala musik hidupku. Kau yang ku percaya di segala musik hidupku. Sungguh Engkau yang kami percaya di segala musim hidup kami. Engkau yang kami percaya di setiap langkah hidup kami.
karena Engkau yang sudah terbukti sampai hari ini dengan berbagai macam cara. Engkau menolong kami, Engkau meluputkan kami. Sungguh hati kami kagum akan Engkau, Tuhan. Sungguh kami terpesona akan kasih-Mu, akan karya-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus percaya kepada dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada. Dengan bukti kami mentaati setiap firman. Sebab firman-Mu itu ya dan amin bagi kami. Bahkan saat kami melakukan firman, sesungguhnya seketika itulah jawaban-Mu jadi dalam hidup kami. Sebab firman-Mu lah jawaban dalam hidup kami. Firman-Mu lah segala-galanya bagi kami. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Hati yang taat kepada. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu itu. Dan kami melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Sekalipun mungkin hari ini hari libur nasional. Dan mungkin banyak orang yang men-setting alarm tubuhnya. Kalau hari libur itu mau bangun siang. Karena tidak harus ke sekolah atau bekerja. Tapi sekali lagi pagi hari ini saya memberi apresiasi bagi Bapak Ibu yang tetap setia untuk memiliki hati yang taat, hati yang terus haus akan firman Tuhan, sehingga kita boleh terus membangun gaya hidup untuk kita terus memulai hari-hari kita dengan kita datang kepada Tuhan. Kalau bagi Bapak Ibu yang kemarin mengikuti ibadah pagi, salah satu P dari 3 hal yang berkaitan dengan doa, yaitu penyembahan. Seperti pemazmur yang berkata setiap pagi ketika dia bangun, dia berdoa dan mengatur persembahannya bagi Tuhan. Dan itulah yang kita lakukan hari ini, bahkan setiap hari. Ketika kita bangun pagi hari di dalam kasih setia Tuhan, kita bangun menaikkan pujian, syukur, penyembahan. Ketika pikiran kita belum terkontaminasi dengan berbagai macam hal yang seringkali membuat kita nggak tenang dan sulit untuk bisa duduk diam di kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi bersyukur bertahun-tahun bersama-sama kita di Koram Deo membangun sebuah budaya baru, gaya hidup baru, untuk memulai hari yang baru setiap hari itu dengan penyembahan kepada Tuhan. Walaupun tentu saya percaya ada di antara Bapak Ibu sebelum Koram Deo pun, Bapak Ibu sudah mempunyai gaya hidup, bangun pagi-pagi, memberikan persembahan kepada Tuhan dalam pujian, syukur, dan penyembahan. Dan itulah yang membuat kita kuat sampai hari ini. Itulah yang terus meneguhkan hati kita. Karena ketika kita menikmati hadirat Tuhan lah, kita semakin melekat kepada Tuhan, kita semakin memahami Tuhan,
seperti Tuhan memahami kita. Kita terus semakin memahami Tuhan. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dan setiap pagi kita mendengar firman. Dan seperti yang saya katakan tadi, firman itu adalah jawaban setiap doa kita. Karena firman itulah kebutuhan kita. Artinya ketika kita melakukan firman Tuhan, seketika itulah sebenarnya kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sehingga kita boleh melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kayak setiap mau dengar firman, kalau Bapak Ibu perhatikan ada kalimat yang pasti akan saya ucapkan. Supaya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti dan memahami firman. Melalui perenungan yang kita lakukan dalam tuntunan Roh Kudus. Karena sesuatu yang kita mengerti, kita faham, itu akan menjadi isme dalam hidup kita. Sehingga kita percaya. Dan sesuatu yang kita percaya, berkali-kali saya katakan, itu akan otomatis kita lakukan. Sebagai sebuah respon otomatis. Jadi, biarlah setiap kebenaran itu benar-benar sampai level kita percaya bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tanpa berbantah-bantahan, lewat sebuah proses perenungan, sampai kita benar-benar memahaminya, seperti berkali-kali contoh yang saya katakan, kenapa waktu lapar otomatis, kita nggak perlu berpikir, kita nggak perlu disuruh-suruh, ya udah pasti kita akan cari makan, kita akan makan, karena itu sudah menjadi sebuah kepercayaan dalam hidup kita. Atau ketika kita haus, kenapa kita otomatis kita minum, karena kita sudah membentuk sistem kepercayaan dalam hidup kita, kalau haus itu ya minum. Dan itu melalui sebuah proses pemahaman dalam hidup kita. Nah, begitulah dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Untuk kita bisa melakukan firman, karena kita percaya itu adalah firman. Dan apa firman itu? Ya Allah sendiri yang adalah kebenaran yang absolut. Nah, hari ini, sejak kemarin kita sudah masuk di dalam kitab Yehezkiel. Dan hari ini kita masuk di pasal yang kedua. Dan kalau kemarin kita baca di pasal pertama, diawali dengan, ya secara logika manusia, sampai kemarin kami diskusi dengan istri, kalau perlu saya ngomong, coba tanya AI, gimana lah AI bisa menggambarkan apa yang dicatat di dalam Yehezkiel pasal 1. Dan kemudian istri saya tunjukkan ini beberapa gambar yang masih nggak nyambung dengan Yehezkiel. Tapi saya katakan dengan istri saya kemarin, tapi kalau AI memang nggak bisa jawab seperti apa yang saya pengen, nah memang saya tahu Tuhan saya nggak terbatas dan nggak terduga. Bahkan AI yang katanya hari-hari ini adalah sebuah aplikasi yang bisa memenuhi semua apa yang kita butuhkan, ternyata juga nggak sanggup. Kalau Bapak Ibu kemarin bacakan Yesel 1, gimana lah bisa menggambarkan. Saya ngomong ya bisa tenang-tenang, dibaca kata per kata, terus mulai setiap kata langsung digambar, setiap kata gambar, mungkin baru akan muncul gambaran seperti itu. Tapi sungguh itulah Tuhan kita yang kadang seringkali di luar nalar kita secara logika manusia. Sehingga berkali-kali saya katakan jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang sangat-sangat terbatas itu Bapak Ibu. Tapi biarlah hidup kita dipimpin Roh Tuhan yang ada dan tinggal dan diam dalam hidup kita. Sehingga kita berserah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu butuh, saya bisa berikan link-link khotbah Pak Siono kemarin, ada begitu banyak hal, pencerahan-pencerahan, ya, ibadah sore, saya juga percaya ada seperti Pak Irwan diberkati, bagaimana kita ini lebih fokus kepada maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap kejadian, bukan pada pertolongan, atau di ibadah dua, kita tidak terjebak pada iklan dan hal-hal instan atau gaya hidup. Ada begitu banyak hal yang firman Tuhan ajarkan bagi kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita masuk di dalam Yehezkiel pasalnya yang kedua, itu bicara tentang panggilan Yehezkiel. Kadang, seperti saya katakan tadi, kadang
kita bisa bingung, nggak paham. Kenapa nggak pasal 2 ini di pasal 1 gitu nah. Pertama panggilan. Kenapa justru begitu masuk kitab Yehezkiel langsung penglihatan. Terus penglihatan yang aduh rumit banget mau dicerna dengan pikiran. Ya itulah Tuhan kita yang terkadang nggak terduga caranya, nggak terduga jalannya. Ya, saya akan bacakan saja Yehezkiel pasal yang kedua. Panggilan Yehezkiel, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengar kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kala jengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini, ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Nah, ini panggilan terhadap Yehezkiel. Nah, Yehezkiel itu hidup lebih kurang di masa yang sama dengan Yeremia. Walaupun Yeremia lebih dulu beberapa waktu. Dan juga ada Nabi Daniel. Itu mereka ada di masa yang hampir bersamaan. Nah, ketika Yehezkiel dipanggil Tuhan, tentulah Yehezkiel sudah tahu betul apa yang dialami oleh Yeremia yang mendahului dia beberapa saat dipanggil dan diutus Tuhan menjadi nabi bagi bangsa Yehuda, bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan kita tahu walaupun memang ditempatkan di tempat yang berbeda, kalau kita tahu sampai pada akhirnya di kitab Yeremia kita tahu bangsa Israel masih tegar tengkuk, keras kepala, tetap memberontak, nggak taat kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya Yerusalem dihancurkan dan Zedekia dan pembesar-pembesar dan sebagian besar rakyat itu diangkut ke Babel. Anak-anak Zedekia disembelih di depan mata Zedekia, pembesarnya juga, dan dia dibutakan. Yerusalem dihancurkan dan hanya disisakan orang-orang yang enggak berarti. Nah, kita tahu kemudian orang-orang yang ditinggalkan di Yehuda, di Yerusalem itu memaksa Yeremia untuk dibawa ke Mesir. Walaupun Yeremia sudah ngomong nggak boleh ke Mesir, tetaplah bertahan di Yerusalem, di Yehuda, karena akan ada waktu, ada masa Tuhan akan pulihkan keadaan. Tapi memang bangsa Israel, bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, pemberontak, nggak taat, ya tetap aja Yeremia dibawa ke Mesir. Nah, tetapi Yehezkiel adalah nabi yang dibawa ikut diangkut ke Babel. Dan sepanjang pengangkutan di Babel, Yehezkiel tetap di situ. Makanya Yehezkiel itu juga disebut sebagai penjaga Israel. Artinya betapa Allah kita itu tetap mengasihi bangsa Israel sekalipun mereka tegar tengkuk, keras kepala. Mereka dididik, didisiplin di Babel. Tapi Tuhan tetap mengirim nabinya untuk menjadi penjaga atas hidup mereka. Untuk apa? Untuk memperingatkan mereka, menasehati mereka untuk kembali kepada Tuhan.
Nah, nanti di sepanjang kitab Yeskiel kita akan banyak baca bagaimana Tuhan menyuruh Yeskiel menyampaikan peringatan-peringatan, nasihat-nasihat. Dan itu dimulai sejak panggilan pertama dalam hidup Yeskiel. Bagaimana Tuhan katakan, aku ini mengutus engkau kepada bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, pemberontak yang gak taat. Tapi firman Tuhan katakan, engkau harus tetap menyampaikannya. Entahkah mereka mau terima itu, entahkah mereka mau menolak itu, bagianmu adalah menyampaikan. Nah, kebenaran yang pertama yang mau kita belajar adalah kita ini sebagai utusan Tuhan, seperti tema 3 bulan kita ini dari Yohanes 17 ayat 8, seperti Yesus berkata, seperti engkau mengutus aku, kata Yesus, demikianlah aku mengutus mereka. Artinya kita ini adalah utusan Tuhan. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Walaupun tentu berkali-kali sepanjang tahun ini ada statement yang akan saya ulang-ulang, yaitu kabarkanlah kabar baik dengan cara yang baik, dimulai dari hidup yang baik, menjadi sebuah gaya hidup bagi kita. Ya tentu bagian kita sebagai utusan hanya menyampaikan. Entahkah orang itu menerima, entahkah orang itu menolak, yaitu pilihan, itu keputusan mereka, Bapak Ibu. Nah, hal yang kedua yang saya bisa dapat pelajaran adalah Yehezkiel itu, wow. Sudah tahulah diutus kepada bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, tukang lawan, tukang berontak. Dan dia sudah mendapatkan contoh. Yeremia itu digebukin, dikucilkan, dimasukin ke sumur, di penjara. Tapi Yehezkiel ketika mendapat panggilan Tuhan, dia juga bisa menerima dan menjalani panggilan itu. Kalau kita dipanggil sebuah perusahaan dan diberikan promosi, tawaran, jabatan, fasilitas, ya tentulah akan sangat mudah dengan sukacita kita terima, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita dipanggil dan diberikan job deskripsinya, bahwa pekerjaannya seperti apa yang akan dihadapi oleh Yeskiel, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Tapi kita belajar dari Yeskiel. Dia menerima panggilan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun dia tahu ada konsekuensi di hadapannya. Dan kita nanti akan baca di sepanjang kitab Yehezkiel, bagaimana Yehezkiel juga akan mendapatkan penolakan-penolakan. Tapi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang berjanji akan menyertai, itu adalah Tuhan yang setia. Bukankah hal yang sama yang Yesus juga katakan berkali-kali kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Yesus pernah ingatkan muridnya, kalau dunia membenci dan menolak engkau, ingat, mereka sudah lebih dahulu menolak dan membenci aku. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari kenaikan Yesus. Dan bicara tentang kenaikan Yesus, tentu ada satu hal yang pasti akan diingat oleh setiap orang Kristen, yaitu amanat agung. Yang berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Jadi kita adalah utusan Tuhan. Bagian kita hanyalah menyampaikan apa yang Tuhan mau kita sampaikan. Dan mari lakukan hal itu dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi dua kebenaran itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini bagi setiap kita. Dan silakan bagi Bapak Ibu, kalau ingin menambahkan sesuatu apa yang didapat dari Yehezkiel pasal yang kedua tentang panggilan Yehezkiel. Oke, silakan Pak Irwan.
Pak Irwan mau sampaikan sesuatu, silakan. Kok belum ada suaranya, Pak ya? Oh, oke. Oke, silakan, Heng. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Setiap kami datang kepada Engkau, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah menjadi kesukaan kami firman-Mu ya Tuhan, yang kami renungkan pagi, siang, dan malam ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Kami mau terus mempraktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga berikan Pak Heri kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Engkau. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih kami serahkan Pak Heri dan keluarga ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati kami ya Tuhan. Baik anak-anak kami, istri, suami, menantu, cucu kami juga Tuhan. Tuhan berkati semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan yang menolong keluarga kami. Tuhan yang terus memberkati keluarga kami ya Tuhan. Tuhan juga yang melindungi keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu berserah dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat usaha pekerjaan kami. Tuhan juga terus berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami sepakat berdoa buat acara nanti malam di Pelita Community ya Tuhan. Jam 5 sampai selesai ya Bapa. Jam 5 sore. Tuhan berkati acara seminar keluarga ini ya Tuhan. Dan juga melalui seminar keluarga ini Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan sungguh-sungguh mengenal Engkau. Dan juga banyak keluarga-keluarga yang akan dipulihkan ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati Pak Suyono yang ingin menyampaikan isi hatimu. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa. Tuhan urapi dengan urapanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati setiap panitia yang ambil bagian, yang bekerja. Tuhan urapi setiap pelayan-pelayanmu yang ambil bagian ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan acara seminar nanti malam ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat kesehatan Bu Dorcas. Tuhan terus pulihkan hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga hamba berdoa buat anak hamba-Mu Marcel yang patah tangan. Kami percaya kuasa pemulihan-Mu, kuasa kesembuhan-Mu terus semakin hari semakin Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami serahkan anggota Koramdio kami ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Selamat hari. Kau di mana? Di Nanjing ya? Iya. Aku Heri lampu mati lagi tuh ya. di mana ya? Eh, Emei Sang, Mei Sang, Pak namanya. Mesang. Iya. Nanti kami mau naik ke atas Apa gunungnya, Pak. khasnya makan apa di situ? Ki? Makanan Chinese khasnya. food lah. Chinese food lah, bebek panggang, kayaknya Pak. Mungkin lah. Aku nengok, kalau kami sayur tuh lah Pak yang ada Pak. Hmm.
Bebeknya enak lagi. Katanya enak. Masak, Hmm. tapi nggak tahu ya, ada yang bilang tidak enak karena dia masaknya tuh ada masak rempah-rempah gitu, Pak. Hmm. Oh, yang terakhir enak ya? Iyalah, Pak. Istri aku yang terakhir enak. Makanan kami itu kan selalu menunya di meja gitu, Pak. Jadi aku tidak tahu bebek itu enak yang mana. Kau Kalau makan Pak apa, Pak? Hengki nggak Ya, bisa Bu. rasain bebek. Pak Ya, Hengki Bu. kan paling sambelnya aja. Mm-mm. Waduh, bagus sekali itu. Di mana Pak Hengki? Ini di di atas gunung ini, gunung di bawah kaki gunung nih, kaki gunung. Kaki gunung. Hmm, Mesang nih kaki gunungnya, Pak. Kalau di Chongqingnya lebih besar lagi, Pak. Ya, Bu. Kamu belum ke Ini Chongqing di ya? sudah, Pak. Kemarin di Chongqing 2 hari, Pak. Hmm. Sekarang nanti mau naik ke atas gunung yang lautannya awan, Pak, katanya. itu Gunung apa paket tuh? anu ya, paket tour gitu ya. Oh iya, Bu. Hmm, Tur. itu Marcel juga ikut tuh. Enggak, Ibu. Kami serahkan sama kokonya di Jambi, Ibu. Oh, iya. Berdua berapa paket Pak? Sekian hari lama tuh ya. Aduh, Bu, puji Tuhan, Bu, dikasih gratis, Bu. Oh, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Oke, izin Hebat ya. eh. Iya, Iya, saya juga izin live ya. Ibu. Kalau pergi sendiri 24 juta